Turun hujan yang sangat lebat pas saya sudah menerima. Saya terima nikahnya Ibu Anggrek, itu turun hujan angin segede-gedenya. Jam berapa itu? Gitu. Pas jam 12 Malam. malam. Yakin, hati yakin, akhirnya saya tanda tangan. Nggak gentar ya? Nggak gentar, nggak gentar, saya nggak Sudah gentar. tahu gitu, ini Sudah pasti tahu mati gitu. 2 tahun nih. Iya, kan saya berpikir dalam hati saya gini, Mai. Mungkin itu hanya rencana si Ibu Anggrek, tapi Allah mungkin punya rencana lain buat umur saya, buat ajal saya. Saya mikirnya ke situ, Mai. Di dalam tidur saya tuh didatengin si Ibu Anggrek itu. Apa yang AA mau ambil di rumah saya, karena itu udah perjanjian, udah hak AA sebagai suami saya, kata si Ibu Anggrek. Kalau zaman sekarang mungkin disebutnya STW lah gitu, setengah tua tapi menarik gitu. Semua cowok yang sudah melihat dia udah pasti nggak bisa bilang nolak. Apakah sobat pernah dengar pesugihan pengantin? Pesugihan yang harus menikah dengan perempuan paruh baya dan usia pernikahan hanya dibatasi sampai 2 tahun. Sang pengantin pria akan menerima banyak harta. Setelahnya, ia akan meninggal dunia. Sang pria sudah tahu petaka itu akan terjadi, tapi tetap saja dilakukan. Namun pria yang satu ini terlepas dari ancaman kematian ini. Dialah Kang Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam, Sobat MM, kita jumpa lagi. Mang Ei dan tim akan mengantarkan kisah yang baru lagi. Di depan kita ada Kang Bagas. Nah, pasti di antara sobat semua sudah mengenal Kang Bagas ya. Ini kisah Kang Bagas dulu ini sangat luar biasa, ekstrim lah tergolongnya. Karena mistisnya tidak biasa. Videonya ada di sini. Di sini ada 2 video yang sudah tayang. Malam hari ini Kang Bagas akan mengisahkan kembali kisahnya Kang Bagas. Ini terjadi di tahun 2019 waktu masa pandemi ya. Kang Bagas ini menikah dengan seorang wanita tua. Nah, ini misteri sekali, saya juga bingung. Kisahnya sangat unik. Bisa dikatakan saya juga baru dengar. Jadi kalau menikah dengan wanita itu, si pria ini mendapatkan kekayaan, seperti itulah kira-kira ya. Tapi hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Setelah itu si pria ini akan meninggal. Diambil gitu ya. Nah, aneh kan? Baru dengar pasti. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai habis videonya. Kang Bagas, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik, Mang. Di video yang sebelumnya itu sampai Avanza hilang ya? Iya, sampean pas hilang karena sebenarnya saya udah sayang banget itu sama Avanza itu. Udah ketemu belum? Sampai sekarang belum, Mang Ai. Udah laporan polisi? Lapor polisi tapi polisinya hampir nyerah angkat. Nyerah ya? nyerah. Ya karena Avanzanya Karena juga nggak kelacak. goib ya. Nah, kalau belum tahu kisahnya nonton dulu, ini seru juga. Avanza hilang gitu. Mungkin dipakai rental di alam goibnya. Baik, Kang Bagas. Aktivitas masih seperti dulu apa sudah berubah sekarang? Aktivitas masih berjalan seperti dulu, ojek online masih berjalan. Masih ya? Masih. Gimana, rame sekarang ojek online? Kalau sebelum masa Covid sih rame banget sampai nggak ketekel lah, nggak kepegang. Tapi semenjak Covid sampai sekarang banyakan bengong. Normal saja atau bengong? Normal tapi nggak terlalu rame. Nggak luar biasa gitu. Nggak luar biasa. Oke, baik. Dan Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan sobat semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu dilindungi oleh Allah dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Terima kasih sudah selalu mendukung Malam Mencekam. Kang Bagas ini sudah jadi subscriber MM sejak kapan? Saya catat hampir udah menginjak 1 tahun. 1 tahun ya, banyak Ya. sudah kisah-kisah yang ditonton ya. Iya, semenjak kru MM datang ke rumah, pas awal syuting kan di rumah. Iya betul. Ya. Kita berkunjung ke tempat Ya, Kang ke Bagas. rumah itu. Nah itu saya hitung hampir 1 tahun, Bang. Nonton terus ya? Nonton terus.
Ini kisahnya terjadi di daerah Jawa Barat. Kita rahasiakan aja ya, Ya, di daerah Jawa Barat. Jadi menikah dengan wanita tua dan menghasilkan uang banyak. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Kang Bagas. Begini Mang Ai, awal mula kejadian itu sekitar tahun 2019 pas lagi corona, pas lagi covid. Biasanya rame, penghasilan itu sehari bisa 500.000. Luar biasa ya. Biasanya, nah sesudah dilanda covid-19, nyari orderan pun dibatasi, susah, ketemu orang juga susah. Awalnya memang mungkin dari situ, akhirnya saya untuk berhenti dari pekerjaan sebagai ojek online-nya. Akhirnya saya main ke saudara saya yang ada di daerah Jawa Barat. Dan di sana saya main ke rumah kakak memang tidak sering, jarang gitu. Kadang sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Berhubung lagi ada covid, saya pengen main ke rumah kakak. Nah pas sudah di rumah kakak, saya bersyukur karena kakak tidak terserang covid. Nah saya juga akhirnya nginep semalam, di situ ketemu teman lama juga, nanyain kabar saya, alhamdulillah saya juga sehat. Nah setelah ngobrol ngalor ngidul kemana-mana, akhirnya saya bertanya, Kang, saya pernah dengar dari tetangga kakak di sini katanya ada orang kaya yang menikah sama cowok siapapun dan si cowok itu nanti dikasih harta apa yang kita inginkan. Nah itu saya nanya sama teman saya itu yang udah lama udah gak pernah ketemu, bener katanya gitu. Nah dari situ saya semakin timbul penasaran dan ngerasa tertariknya seperti apa sih wanita itu dan kekayaannya seberapa banyak sih yang akan dikasih gitu. Akhirnya dengan nada saya pengen diantar ke si ibu itu, dan si teman saya itu janji dulu kalau sudah ketemu kamu jangan ngecewain saya, kata teman saya itu. Maksudnya jangan ngecewain gimana? Maksudnya kamu harus maju terus, jangan mundur katanya gitu. Kalau sudah ketemu beliau jangan ditolak. Kalau dia mau, udah mau. Oke, deal. Akhirnya kan malamnya itu saya nginep dan saya nyamper ke teman saya itu, akhirnya saya berangkat berdua tanpa sepengetahuan kakak saya. Mungkin kalau tahu kakak saya mungkin saya dilarang. Karena kakak saya juga tahu apa yang dibicarakan orang sekampung itu memang benar, ada benarnya gitu. Memang terbukti. Jadi memang sudah terkenal ya? Sudah terkenal. Si ibu ini? Iya, udah terkenal. Tukang kawin gitu? Tukang kawin. Dan korbannya meninggal? Korbannya selalu meninggal. Tapi ini kenapa masih banyak yang mau? Tahu yang pasti meninggal kan? Iya, yang mau itu mungkin begini, Mang Ais. Sebenarnya dia pengen membahagiakan keluarganya, mungkin mengorbankan dirinya, rela. Mungkin orang-orang yang sudah pernah menikah sama si ibu itu tuh sudah putus asa, nggak apa-apa lah saya mau dijadiin apa juga, yang penting mah anak istri saya mungkin bahagia gitu, nggak sengsara. Mungkin yang ada di benak laki-laki yang sudah pernah nikah sama si ibu itu. Nggak tercium hukum ya? Tidak. Maksudnya tidak ditangkap si ibu ini? Iya, tidak. Karena nikahnya juga nggak sampai nikah gede-gedean. Agama yang nggak sampai nikah negara, enggak. Jadi nikahnya diam-diam. Jadi nggak siang datang begitu nikah siang disaksiin orang, enggak. Jadi saya ketemu si ibu itu ke rumahnya langsung, ada perjanjian si ibu itu berdua langsung nikah sama si ibu itu. Jadi nggak ada wali, nggak ada lebih, nggak ada yang lain. Tetangga-tetangga cuek aja? Cuek. Udah tahu ya? Sudah tahu. Nggak mencibir atau apa? Ya kalau bicara sih mungkin kadang ada yang melarang, Pak kalau bisa mah jangan ke situ, Pak jangan bertamu ke rumah itu. Ada sih yang di jalan yang melarang, yang jangan sampai datang ke rumah itu, soalnya pasti meninggal.
Akhirnya saya berdua ke sana dengan teman saya sekitar ya jam 10 malam lah gitu kan. Biasanya kan memang kalau bertamu di kampung itu kan harus siang. Tapi kata teman saya kalau bertamu ke ibu itu jangan siang. Dia tidak menerima tamu siang hari. Harus di atas jam 10, jam 11, jam 12 ke sana gitu. Akhirnya saya mau diantar ya sekitar perjalanan hampir setengah jam lah dari rumah kakak saya. Saya pakai motor dibonceng sama teman saya itu namanya si Henry. Sekarang juga masih ada, teman saya masih hidup, ya masih ada lah sering ketemu gitu kan. Sudah sampai di tempat di rumah si ibu itu, akhirnya saya dan teman saya mengetuk gerbangnya, dibukalah dengan penjaga rumahnya, seorang ibu-ibu juga. Jadi nggak ada pegawai laki-laki di situ, mau tukang kebun, mau penjaga gerbangnya nggak ada. Itu semua ibu-ibu juga sama. Kondisi rumahnya seperti apa, Kang? Rumahnya bagus, Mewah. paling bagus di kampung itu rumah si ibu itu. Udah tahu semua, mobil kayak Alphard, mobil ya pokoknya mobil mahal lah yang sekarang itu. Toyota Harrier kan kayak gitu yang mahal kan, Toyota Harrier. Itu yang saya lihat. Akhirnya saya dibukakan dan saya ditanya sama yang buka pintu, pembantunya, mau ketemu dengan siapa? Saya pengen ketemu dengan Ibu Anggrek langsung. Karena saya sudah bulat, tekad saya sudah tidak bisa dirubah lagi, saya harus ketemu dengan Ibu Anggrek. Dan teman saya pun sudah menjelaskan bahwa si A ini udah mau jadi suaminya si Ibu Anggrek. Akhirnya saya dipersilakan masuk berdua di ruangan tamu yang begitu wah luar biasa. Ruangannya juga khusus untuk menerima tamu spesial. Jadi kalau yang tamu-tamu enggak spesial mungkin bukan di ruangan seperti itu. Akhirnya saya berdua menunggu Ibu Anggrek sekitar 10 menit. Si Ibu Anggrek itu turun dari lantai 2 ya pakai gaun, Pak. Udah pakai gaun. Sudah pakai gaun putih. Jadi enggak banyak nanya, "Kamu mau niat ke sini niatnya apa?" Enggak, udah tahu. Ini namanya samaran ya Ibu Anggrek ya? Iya, samaran udah disamarin Ibu Anggrek. Kalau parasnya Ibu Anggrek ini gimana? Cantik atau Ya sudah dibilang tua? keriput enggak, dibilang muda enggak, tapi auranya tuh seperti kuat, auranya tuh kuat. Ya Masih cantik menarik banget. gitu ya? Menarik lah gitu. Kalau zaman sekarang mungkin disebutnya STW lah gitu, setengah tua tapi menarik gitu. Semua cowok yang sudah melihat dia udah pasti nggak bisa bilang nolak, nggak bisa nolak aja kalau udah ketemu langsung dengan wanita. Akhirnya saya dan teman saya juga matanya hampir ya setengah melotot gitu, nggak disangka gitu. Sudah duduk si Ibu Anggreknya, akhirnya saya dipersilahkan minum dulu, sudah dikasih minum sama pembantunya. Dan si ibu itu mengeluarkan satu kertas, mungkin itu yang namanya perjanjian. Menurut si Ibu Anggrek perjanjian yang harus disetujui dan harus ditandatangani. Tapi di situ saya mau nanya sama si Ibu Anggrek, "Bu, saya boleh nanya?" "Boleh." "Ini perjanjiannya harus ditandatangani?" "Harus." "Harus ada saksi?" "Terserah. Mau saksi teman, mau pakai teman silahkan, mau enggak juga enggak apa-apa. Soalnya ini udah ada materai, ada materai, Mang Ei. Ini di kertas putih itu udah ada materai. Kalau nggak salah tuh sekitar 6.000 materainya tuh. Masih ingat, saya masih kelihatan 6.000. Nah setelah saya bertanya, "Bu itu apa?" "Itu kertas perjanjian." "Apa isi perjanjiannya?" "Cuma 3 poin isi perjanjiannya. 1, bahwasanya siapapun yang datang ke rumah ini pasti akan menjadi suami Ibu Anggrek. Sudah pasti jadi suami si Ibu Anggrek dan tidak dipaksakan oleh orang lain, kehendak sendiri. Dan pasti si suami itu sudah dikasih jangka waktu 2 tahun, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Dikasih umur waktu 2 tahun. Perjanjian cuma 3. Mau pakai wali, mau pakai saksi silakan, mau enggak juga enggak apa-apa. Di situ cuma ada 3. Ada 3 perjanjian, poin perjanjian. Di perjanjian itu ada meninggal 2 tahun. Dikasih waktu
umur. Di perjanjian Iya, dituangkan. jadi nanti diambil. Dituangkan dalam perjanjian. Iya, Jadi tidak ada tuntutan. nggak ada tuntutan, maksudnya nggak ada tuntutan kita mau melapor apa mau gimana, nggak ada Jadi tuntutan. bebas secara hukum ya. Bebas, ini udah bebas. Di situ juga sudah ada stempel dari dari kelurahan, dari yang saya bingung tuh. Ada Mang kelurahan. iya ada stempel dari, maksudnya dari kelurahan, dari kecamatan, dari polresnya tuh ada di situ. Luar biasa ini. Yang saya bingung itu berarti kan pihak berwajib setempat kan sudah mengetahui apa mungkin buatan sendiri stempelnya. Saya nggak pertanyakan panjang lebar masalah itunya. Akhirnya saya dengan hati yakin akhirnya saya tanda tangan. Nggak gentar ya? Nggak gentar, saya nggak gentar. Sudah tahu gitu, ini Sudah pasti tahu mati gitu. 2 tahun nih. Iya. Kan saya berpikir dalam hati saya gini, Mae. Mungkin itu hanya rencana si Ibu Anggrek. Tapi Allah mungkin punya rencana lain buat umur saya, buat ajal saya. Saya mikirnya ke situ, Mae. Yakin. Dalam hati nih saya, makanya udah saya ikut kemauan si Ibu Anggrek, akhirnya saya tanda tangan. Nah, setelah itu saya berjabat tangan dengan si Ibu Anggrek. Apa yang diucapkan Ibu Anggrek saya ngikutin. Akhirnya turun hujan yang sangat lebat pas saya sudah saya terima nikahnya Ibu Anggrek. Itu sudah ijab kabul. Itu turun hujan angin segede-gedenya. Jam berapa Angin itu? gitu. Pas jam 12 Malam. Jam 12 malam. Karena kedengar petir. Berebet, jadi di kaca si ibu itu tuh kelihatan petirnya. Terang gitu. Jadi kayak hujan gede gitu. Sudah ijab kabul dengan si Ibu Anggrek. Dan teman saya mau ngajak pulang ke saya. Kata si Ibu Anggrek, boleh teman A pulang. Tapi saya jangan pulang malam ini. Kecuali besok boleh pulang. Akhirnya si teman saya itu pulang. Walaupun dengan berat hati terpaksa, bukan karena berat hati meninggalkan saya. Dianya pulangnya takut. Di jalannya takut. Walaupun orang situ dia takut. Ya udahlah, pokoknya pulang aja, nanti besok-besok saya nyamper ke rumah lagi gitu. Akhirnya dia terpaksa pulang, saya ditinggal 1 malam dari jam 12 sampai mau azan subuh. Saya dikasih kamar yang sangat yang sangat luar biasa. Di tempat tidurnya itu banyak bunga, pokoknya wangi semua. Yang saya juga mau bertanya juga, si ibu itu belum masuk ke kamar khusus itu, belum tidur bareng gitu. Saya masih duduk sambil memikirkan, merenung apa yang bakal terjadi sama saya ini malam ini. Akhirnya saya dalam hati, lahwala aja lah, apapun yang terjadi saya sudah siap. Akhirnya 5 menit kemudian si Ibu Anggrek masuk, lampu dimatikan semua. Antara saya sadar dan tidak sadar, tapi merasakan suara-suara yang sangat baru didengar di kuping saya gitu. Seperti dibawa ke alam lain lah gitu, bukan di kamar itulah gitu. Seakan-akan bukan di kamar itu saya itu. Entah dibawa kemana gitu. Tapi ya saya perasaan tidur dengan si Ibu Anggrek itu, lagi tidur gitu. Nggak hubungan badan? Ya kalau ngerasa sih ngerasa berhubungan, cuma nggak berhubungan selayak kayak suami istri, beda gitu. Nggak tahu saya juga antara sadar dan nggak sadarnya tuh. Tapi kerasa ada orang yang memeluk saya. Karena kan lampunya nggak boleh dinyalain, gelap banget, Mai. Jadi jari aja nggak bisa kelihatan, jari di depan matanya nggak bisa kelihatan. Jadi yang dirasain karena meluk dan memang meraba, ya seperti manusia biasa. Jadi nggak ada bersisik, nggak ada kulit keriput, nggak ada, biasa kayak wanita muda aja gitu si ibu itu.
kerasanya besok paginya sebelum azan subuh saya udah kebangun, udah terbangun. Setrika lampu, udah lampu si ibu itu udah nggak ada. Si ibu anggrek itu udah nggak ada, udah nggak di samping saya sendiri. Ya keadaan lagi bangun tidur, udah nggak, paling cuma pakai sarung aja gitu. Udah akhirnya azan subuh, saya tunggu, saya mau keluar, akhirnya ketemu pembantunya. Bu, si ibu kemana? Ibu anggrek. Ibu anggrek lagi ada keperluan katanya. Ya udah kalau mau pulang aja besok malam, nanti ditunggu aja, nanti si ibu ke rumah katanya gitu. Ya udah saya pulang jalan kaki, Mang Ei. Dari rumah si ibu itu ke rumah kakak itu saya jalan kaki sekitar 2 jam lah. Saya kan jadi antara ingat-ingat lupa di jalan itu karena malam kemarin waktu saya datang kan malam itu. Benar nggak ini jalannya ke sini? Akhirnya saya nanya sama penduduk situ, benar ini kampung ini nanti ke sana, nanti tembusnya juga tetap ke juga. Nah sudah sampai di rumah kakak, saya ditanya, kamu habis dari mana? Saya nginep di teman kak, kata saya gitu. Kok nggak bilang? Ya temannya sih buru-buru, jadi saya nggak bilang ke kakak. Akhirnya ya udahlah, kamu mau pulang lagi ke rumah nggak? Enggak lah, saya mau main ke rumah teman lagi besok pagi. Nah saya sudah main ke teman saya itu yang malam itu cerita gini, Kang, tadi malam diapain katanya gitu. Enggak diapa-apain kata saya mau tidur kata saya gitu. Kok bisa ya katanya gitu. Kamu nggak diapa-apain? Enggak, serius. Terus kamu dikasih apa? Belum sih, belum dikasih harta, belum dikasih apa. Ya udah katanya, dengar-dengar nggak lama 2 hari 3 hari baru kamu katanya dikasih. Akhirnya saya pulang ke rumah, sehari 2 hari sampai 3 hari saya di dalam tidur didatengin. Di dalam tidur saya tuh didatengin si ibu anggrek itu. Apa yang mau ambil di rumah saya? Karena itu udah perjanjian, udah hak sebagai suami saya, kata si ibu anggrek. Saya terbangun karena merasa nyata memberanikan diri datang ke rumah si ibu anggrek. Akhirnya memang benar sudah disiapin sama pembantunya si ibu-ibu itu. Ini uang udah disiapin dari semalam katanya. Dalam hati kok perasaan si ibu anggrek itu datangnya lewat mimpi. Kok udah nyiapin uang gitu loh. Apa batin saya yang dipanggil, ruh saya yang dipanggil ke situ, ke rumah itu. Nggak banyak berpikir, akhirnya saya ngetes uang itu 1 lembar, ternyata uang itu asli Mang. Saya takutnya tuh uang itu palsu, nanti saya ditangkap polisi kalau uang itu palsu. Akhirnya saya coba 1 di jalan, saya belanjain ke warung, beli minuman, beli rokok, beli ini, ternyata benar asli, uang itu asli. Dan si koper itu saya bungkus pakai karung Mang supaya orang nggak curiga. Sampai rumah saya tidak cerita sama kakak, tidak cerita sama orang tua. Saya beliin kendaraan, bukan mobil Avanza lagi, bukan. Terios, waktu itu Terios masih harganya lumayan. Yang Terios yang pertama keluar di tahun 2019 itu. Dan itu pun saya beli mobil dan tanah itu, saya ceritanya ngobrolnya sama saudara sama ibu itu hasil saya kerja dulu waktu merantau. Tapi saya tabung gitu. Saya pakainya sekarang. Jadi ibu saya nggak banyak pertanyaan, saudara kakak saya juga nggak banyak pertanyaan. Akhirnya uang itu sudah saya habiskan, tapi enggak saya kasih ke orang tua, enggak saya kasih ke kakak saya habiskan buat pribadi, buat beli tanah sama buat beli kendaraan. Hampir setahun lebih saya baru berpikir, ini sudah mau 2 tahun nih. Di atas perjanjian materi itu kan, waktu saya setelah 2 tahun saya pasti akan diambil. Dari situ saya selalu merenung Mang apa benar, apa saya akan dijemput. Akhirnya saya teringat dengan ibu angkat saya yang di Bogor Gunung Salak. Akhirnya saya ke sana. Waktu itu saya nggak punya nomor kontak, tapi saya masih ingat jalannya naik angkot
Dari naik angkot saya naik ojek lagi, 2 kali lagi naik ojek, itu memang perjalanan tuh nanjak terus, nggak pernah ketemu turunan, itu nanjak terus itu. Paling ujung perkampungan, nah itulah di situ saya turun nanyain Mak Siti lah, terkenalnya itu Mak Siti, saya samarin namanya. Kata saya, Pak, ibu si emaknya ada? Biasanya ada, nggak pernah kemana-mana, pacing cuma ke kebun sebentar paling datang. Setelah 5 menit si Emak Siti datang, dan si anehnya si Emak Siti itu nggak banyak nanya, kapan datang? Mau apa ke sini? Oh si AA katanya. Yaudah bentar, emak mau bersih-bersih dulu dari kebun. Ngomong gini, nanti malam mau emak mandiin katanya gitu. Langsung si emak itu, Mas Siti itu ngomong begitu. Maksud emak gimana mak? Mau dimandiin? Udah diam katanya, mau emak mandiin aja. Ini mumpung malam Jumat katanya. Mudah-mudahan di depan rumah bunga melati emak ada bunganya buat mandi AA. Kebetulan itu bunga melati itu ada 3. Pas ganjil katanya. Pas malamnya saya seumur-umur Mang dimandiin sama emak-emak tengah malam itu. Asli dimandiin. Jadi pancuran, bukan di dalam rumah, di pancuran, di pemandian umum, di ember, tapi ada air mengalir dari gunung, ada kayak pancuran dari bambu gitu. Saya disiram dulu 3 kali di malam itu, akhirnya yaudah mandi aja biasa di pancuran ini katanya. Sampai azan subuh jangan beranjak dari air pancuran itu. Kan dingin dari jam 12 sampai jam 3 jam subuh. Tapi saya terpaksa. Saya sholat subuh, sudah wudhu, sudah bersih. Mas Siti baru cerita, kamu sudah ada perjanjian dengan si ibu itu, tapi yang akan datang bukan si ibu itu. Nanti ada kereta kencana yang akan menjemput kamu. Akhirnya dalam hati saya bertanya, kok Mas Siti tahu gitu kan. Sedangkan saya belum cerita. Ya mungkin Mas Siti sudah tahu, batinnya sudah bisa ngebaca apa yang ada di hati saya gitu Mang Mak, jujur iya memang saya ada perjanjian. Tapi saya nggak mau Mak sampai saya dijemput, apalagi saya dijadiin tumbal gitu. Saya dengar-dengar sih memang si ibu itu tuh pesugihan pengantin. Setelah dia nikah, dia akan lebih kaya dari apa yang dikasihkan sama suaminya. Ya udah kata Mas Siti, udah kamu mau diam aja gitu. Akhirnya saya dikasih suatu benda dibungkus kain putih. Bawa ini kamu pegang, tapi kamu tidurnya jangan di kasur, jangan di alas. Maksudnya jangan pakai tikar, jangan pakai kasur lantai, jangan. Ya pokoknya di keramik ya di keramik. Kalau mau di lantai ya di tanah gitu. Tapi jangan pakai pakaian, pakai celana dalam aja. Akhirnya saya mau ngasih uang, kan waktu itu saya masih banyak uang. Mak Siti nggak mau karena tahu itu uangnya bukan uang yang hasil jerih payah keringat saya. Akhirnya nggak mau, ditolak. Saya mau ngasih berapa juta nggak diterima, malah udah bawa aja, kasih aja yang membutuhkan. Merasa malu juga sama Mas Siti karena apa yang saya lakukan sudah tahu Mas Siti. Seperti apa yang sudah saya lakukan kemarin-kemarin Mas Siti udah tahu semua. Akhirnya saya pamit ke Mas Siti, ya Ma, makasih Ma, saya nggak bakalan lupa sama jasa-jasa emak sudah membantu saya. Ya udah katanya, nanti kalau kapan-kapan mau kesini udah nggak usah bawa uang itu katanya. Ya udah Mas, saya janji Mak nggak bakalan bawa uang. Tapi kalau mau kesini kata emak, bawa anggur hasil uang jerih payah keringat kamu. Mama beliin anggur aja, itu masih ingat, asli Mang di kuping saya masih ingat. Kalau mau kesini lagi bawa anggur aja, anggurnya hijau, jangan merah, anggur hijau. Mama pengen dibeliin anggur hijau tapi hasil uang jerih keringat kamu. Siap Mak, saya mau datang lagi kapan-kapan. Akhirnya saya pulang dari Gunung Salak ke rumah. Saya hitung-hitung Mang ini udah hampir 2 tahun nih perjalanan saya nikah sama si Ibu Anggrek ini. Jadi menikah ini nggak tidur bareng, maksudnya nggak serumah gitu ya? Tidurnya hanya pertama. Oh, lepasnya silahkan Bebas. Mau hidup di mana juga. Suaminya mau di mana juga. Datang bebas. Mau tidur di situ juga bebas. Karena saya merasa malu sama tetangganya gitu. Jadi waktu itu kan malam saya tidurnya kan nggak ada yang tahu datang ke situ. Jadi saya subuh tuh juga udah pulang.
Jadi biar nggak ketahuan. Jadi sama, cukup sekali ya? cuma sekali aja malam pertama, yang dia minta malam pertama Mang Ai. Nah itu setiap malam Jumat Mang Ai, saya selalu ingat apa pesan dengan Mas Siti yang dibawa, yang dikasih sama Mas Siti itu berbentuk lawan putih, tapi nggak saya buka, diikat rapih itu ya, pokoknya nggak seperti ada sesuatu di dalamnya tuh, tapi nggak saya buka, tetap saya pegang setiap malam Jumat. Setelah jam 12 malam ke sana, saya buka baju, saya pakai celana dalam, saya tidur selalu di lantai, nggak pernah pakai tikar, nggak pernah pakai kasur setiap malam Jumat Mang Ai. Karena walaupun belum genap 2 tahun, belum tepat 2 tahun, kamu sudah pasti diambil katanya gitu. Ya paling lama-lama mentok-mentok 2 tahun, 2 tahun udah diambil katanya. Saya pernah dengar Mang Ai, sekitar jam 1 itu di depan rumah itu seperti ada kereta kencana berhenti. Asli Mang Ai, itu kedengar suaranya itu kayak prajurit bawa raja atau ratunya tuh turun dari kereta kencana itu, kedengar suara sepatu kuda tuh, kedengar suara sepatu prajuritnya, kedengar. Gimana tuh perasaannya? Ya saya hampir gimana ya, hampir pasrah, tapi saya ingat mungkin kalau sudah nasib saya sampai di sini ya mungkin sudah di sini, tapi saya yakin Mas Siti dan yang di atas mungkin bisa melindungi. Yang terutama kan saya bergantung sama Allah ya, mudah-mudahan ya Allah saya masih dikasih umur panjang dan saya akan nggak bakalan melakukan seperti ini lagi kalau saya dikasih umur panjang. Itu di dalam hati saya Mang Ai, saya nggak bakalan, saya udah bakal tobat saya gitu. Akhirnya kedengar si kuda itu kayak ada yang ditakutin gitu ya, meringik gitu. Si kuda itu tuh meringik, dan si pengawal itu mengelilingi rumah saya. Jadi seakan-akan nyari saya Mang Ai. Saya dicari gitu sampai sekitar adalah 1 jam itu saya, karena kedengar suara angin juga, suara angin gemuruh gitu, suara angin gemuruh. Di rumah sendiri? Di rumah sendiri. Nggak ada orang di sini? Nggak ada orang, karena waktu itu ibu saya lagi di rumah kakak, sudah dianterin sama saya ke rumah kakak, nginep selama 1 bulan lah kalau nggak salah lebih, karena pengen nginep di rumah kakak. Pas terakhir Jumat Kliwon Mang Ai, Jumat biasanya sih nggak pernah ada dengar suara kereta kencana, nggak ada. Tapi ya dengar suara angin gemuruh mah di rumah saya selalu kedengar gitu. Kayak seperti ada angin puting beliung lah gitu, ngeguruh lah gitu, sampai kayak mau terbang rumah ini, kayak mau ke bawah angin gitu. Tapi kalau malam Jumat Kliwon selalu terdengar rintihan kuda kereta kencana. Berarti sudah berapa kali Jumat Kliwon tuh? Itu setelah 1,5 tahun, berarti hampir kurang lebih 5 Jumat Kliwon. 5 Jumat Kliwon. Nah 5 Jumat Kliwon itu yang paling parah itu di malam yang ke-5 Jumat Kliwon. Karena di situ saya melihat bahwa masuk ke rumah yang mau ngejemput saya itu udah bawa rantai Mang Ai. Karena saya masih ingat kata Mas Siti, udah jangan sampai lepas ini, pegang dan kamu baca apa yang kamu bisa baca semua katanya. Akhirnya sampai bacaan saya, tapi mata sampai ngelihat. Karena saya tidurnya di bawah kolong ranjang, di bawah kolong gitu. Jadi orang si makhluk itu lewat tuh, kakinya tuh kelihatan bawa rantai sambil nyeret-nyeret rantai itu. Digusur-gusur itu, srek gitu. Tapi anehnya tuh nggak melihat saya di bawah itu. Jadi nggak nengok ke bawah, enggak, cuma lewat masuk kamar lagi, ke ruang tamu lagi, masuk kamar ruang tamu lagi. Jadi seakan lagi nyari saya, si penjemput kereta kencana itu. Itu yang saya dengar.
Karena mungkin tidak bisa menjemput saya, akhirnya berbalik ingin menjemput si ibu anggrek itu. Jadi mungkin ngebalik ngebalik karena mungkin sudah kesal berapa malam Jumat Kliwon nggak ketemu saya, nggak bisa ngambil saya gitu. Mudah-mudahan ya Allah saya jangan sampai jadi korban gitu yang kesekian kalinya, mungkin mudah-mudahan ini yang terakhir, kata saya gitu. Saya selalu berdoa minta sama Allah. Nah sesudah ngedengar orang di musola mau azan subuh itu si kereta kencana hilang semua, suara-suara yang aneh itu hilang semua, udah biasa lagi. Akhirnya setelah kejadian itu saya main ke kakak saya lagi ke daerah, dan memang di daerah itu waktu malam Jumat Kliwon itu tetangga-tetangga itu katanya seperti mendengar letusan bom meledak di situ. Luar disangka itu ada kebakaran di rumah ibu itu, padahal nggak kebakaran, warga-warga situ ngelihat pagi-pagi itu nggak ada kebakaran. Tapi memang suaranya keras, dentumannya tuh katanya. Ya mungkin nggak tahu apakah itu yang akan menjemput kemarin malam menjemput saya, akhirnya nggak bisa ngambil saya, akhirnya ngambil ruhnya si ibu anggrek itu. Jadi ibu anggrek Meninggal. Dan memang kata Mas Siti, kalau kamu kuat itu akan berbalik ke orangnya. Jadi bukan kamu yang diambil, nanti orang itu si ibu itu yang akan diambil. Nah itu setelah kejadian itu saya antara percaya dan gak percaya, dan tanah yang saya beli dulu akhirnya saya jual lagi karena saya takut. Saya jual lagi, uangnya saya sumbangin ke yatim, ke yayasan, ke buat para janda-janda, akhirnya saya sumbangin semua, saya habiskan. Karena saya nggak mau menyisakan uang yang saya dapat dari si ibu anggrek itu. Masih ingat ya rumahnya? Masih ingat rumahnya. Kapan terakhir ke sana? Terakhir ke sana setelah Covid berlalu 2 tahun 3 tahun saya main ke sana pakai motor dan nanya kepada sekitar tetangga-tetangganya, "Bu, ini kalau nggak salah Pak, rumah si ibu tuh yang paling kaya di sini." "Iya," katanya. "Tapi sekarang sama anak-anaknya didieminnya," katanya, "rumah ini." Tapi ya nggak tahu hartanya semakin kesini semakin berkurang katanya. Jadi bukan bertambah. Dulu kan katanya dengar setelah nikah sama orang mana-mana tambah kaya, beli tanah lagi, cateringnya nambah lagi, buka cabang lagi, biasanya begitu Ini jadi nggak ketahuan meninggalnya? Nggak ketahuan meninggalnya, tapi ada bendera kuning di rumah si ibu itu tuh, ngomongnya meninggal di rumah sakit kata anak-anaknya. Tapi mayatnya nggak dibawa ke kampung itu. Katanya sih dibawa ke sama anaknya, nggak tahu dimakamin di mana, nggak tahu. Jadi misteri ya. Seperti ditutup-tutupin gitu biar orang penduduk situ nggak tahu makamnya di mana, apakah benar itu makam itu jasad, apakah bukan jasad gitu, apakah pohon pisang gitu. Mungkin biasanya kalau orang-orang Jawa Barat suka ada rasa penasaran. Nanti malamnya digali. Biasanya kalau dengar bahwa orang itu ada pesugihan apa, tumbal apa, biasanya orang penduduk itu ada yang iseng ngegali. Asli nggak sih ini jasadnya orang? Apakah ini pohon pisang, batang pohon pisang apa gitu? Misalkan yang lain diganti yang lain gitu. Makanya anak-anak itu anaknya nggak dimakamin di kampung situ. Ini kejayaan si ibu anggrek ini sejak tahun berapa? Itu awal 2000 itu udah ada dengar-dengar bahwa si ibu itu sering nikah sama laki-laki gitu, sering nikah, dengar sudah nikah katanya sama orang itu, berapa bulan kemudian tambah kaya lagi gitu. Jadi lama juga ya, 19 tahun kurang lebih ya. 2 tahun kan ya? Ya. 2 tahun kali ini udah 20 tahun, berarti udah hampir 10. Ya, hampir 10 korban ya. 10 korban itu. Setelah kejadian itu Kang Bagas, ada efek ke kehidupan nggak? Efek kehidupannya misalnya sulit mencari nafkah? Ya kalau alhamdulillah sih, karena malam Jumatnya aja suka ada rasa bau-bau wangi yang sama dengan di kamar si ibu itu aja waktu malam pertama. Nggak ada kereta kencana lagi? Nggak ada. Barangkali masih berusaha mau jemput ya. Ya mungkin
syariatnya mungkin saya ditolong dengan Mas Siti, ya mungkin hakikatnya hanya Allah sih, ya mungkin waktunya belum saya dipanggil gitu, belum waktunya saya dipanggil diambil nyawanya mungkin gitu, mungkin masih dikasih untuk panjang umur untuk bertobat, jangan sampai melakukan hal yang seperti itu lagi Mang Ai. Ada pesan nggak dari kisah ini untuk penonton Malam Mencekam? Pesannya ada, cuma saya garis bawahi di sini untuk penonton-penonton yang punya pikiran atau negatif-negatif, saya pengen mencari kekayaan yang instan itu. Saya mohon jangan mendekati, apalagi terjerumus dengan mencari harta yang instan atau yang cepat gitu. Apalagi mengorbankan diri sendiri untuk menikah dengan yang gaib, itu termasuk kan gaib kalau itu kan, karena si ibu itu juga meninggalnya juga misterius, tanpa dipengetahuan oleh tetangga-tetangganya apa itu benar meninggal di rumah sakit apa meninggal dijemput sama siluman kereta kencana. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam, itu pesan dari Kang Bagas. Jadi jangan coba-coba mendekati hal seperti itu ya. Apalagi melakukan pesugihan. Walaupun dalam keadaan panik atau gelap mata ya. Gelap mata. Hindari dan dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap minta perlindungannya ya. Terima kasih Kang Bagas. Ini kisah yang menarik, menambah informasi tentang dunia pesugihan dan semoga menambah keimanan kita semua. Amin. Terima kasih Kang Bagas. Akhirnya Mang Ai undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.